Lalu kita
mendengar hadis Nabi tentang fadilah orang-orang yang berilmu, seperti sabda beliau, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan langkah kakinya untuk menuju ke surga. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, beliau bersabda, "Majlisul fikih khairun min ibadati sittina sana." Majlis fikih, majlis yang membahas tentang ilmu fikih itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Ini suatu khutbah yang menggembirakan buat kita yang selama ini alhamdulillah di dalam 1 minggu 7 hari, 1 hari kita sempatkan diri kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu dan juga membahas tentang ilmu. Dan ini menjadi suatu modal kita nanti ketika kita di hari kiamat, agar kita dimudahkan di dalam melangkah untuk mencapai daripada keridhaan Allah, begitu juga untuk mencapai ke tempat yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, yaitu masuk ke dalam surga-Nya. Ini suatu anugerah ya. Barang siapa yang Allah kehendaki dia untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan dia kepemahaman di dalam ilmu agamanya. Kita punya modal di sana, tetapi jangan sampai kita terlena dengan satu perkara, yaitu yang penting saya menghadiri majelis ilmu dan sudah mendapatkan ilmu. Memang itu mempunyai keutamaan, tetapi kalau kita belum bisa mengamalkan akan daripada ilmu tersebut, maka kita belum mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Berarti kita disuruh amalkan ilmu yang kita sudah peroleh selama ini, ilmu yang sudah Allah datangkan ke dalam diri kita, kita harus amalkan. Jangan sampai kita punya ilmu, tetapi tingkah laku kita tidak menginginkan akan daripada orang-orang yang mempunyai ilmu. Kata Imam Ghazali, seandainya seseorang belajar ratusan tahun, mengumpulkan puluhan kitab, tetapi dia belum mau mengamalkan ilmu tersebut, maka dia belum siap untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita punya ilmu, maka diamalkan. Al-ilmu bila amal kasyajar bila sama. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa ada buah. Kita nanam di rumah pohon muda, dari kecil kita perhatiin, kita siram, kita tumbuh. Tetapi ketika udah waktunya pada berbuah, ini pohon juga membuah-buah juga. Kita tunggu ini, maka kita boleh membuat lagi, tapi tetap tidak mengeluarkan buahnya. Dan ini pohon, kemudian di pohon hanya ganti dengan pohon yang lain. Kenapa? Karena yang kita harapkan dengan pohon tersebut nggak ada, buahnya nggak ada. Buat apa pohon mangga kalau tidak berbuah? Kecuali memang pohonnya tidak mempunyai buah. Jadi, maka kalau pohon seperti itu, ya sama seperti diri kita. Kalau kita
hanya mengandalkan ilmu saja, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, berarti belum bisa mendapatkan kemanfaatan itu. Bahkan ancaman orang yang tidak mau mengamalkan akan daripada ilmu tersebut sangat berat. Nabi bersabda, asyhadu nasi adzaban yaumil qiyamah alimun la yanfa'u bihi. Azab yang sangat pedih diterima oleh manusia nanti di hari kiamat adalah orang yang punya ilmu, tetapi Allah tidak memberikan kemanfaatan ilmu kepadanya. Dia punya ilmu banyak, tapi tidak ada manfaat sama sekali buat dirinya. Bahkan selalu melakukan perbuatan kemaksiatan, bahkan selalu melakukan perbuatan yang kategori membuat Allah murka kepada dirinya. Nah, itu orang tersebut nanti akan diberikan azab yang begitu berat. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, beliau melihat akan daripada sekelompok orang dilemparkan ke dalam neraka jahanam, kemudian perutnya terbelah sehingga apa yang ada di dalam perutnya keluar. Bukan hanya keluar saja, orang tersebut berkeliling seperti seekor keledai yang mengelilingi daripada suatu pusara. Maka orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam kaget melihat orang tersebut. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril menjawab, ya Muhammad, itu adalah orang yang ketika hidupnya di dunia hanya memperoleh ilmu saja yang banyak, tetapi tidak mau mengamalkan daripada ilmu tersebut. Maka Nabi Muhammad dalam riwayat, beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yuhsan wa amalin la yuqbal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berdoa kepada Allah, minta agar ilmu yang diberikan kepada dari Allah SWT itu bisa bermanfaat buat dirinya maupun buat orang lain. Minimal kita buat diri kita sendiri dan akan daripada ilmu yang kita sudah peroleh ini bermanfaat. Jangan sampai kita sudah mempunyai satu modal keutamaan orang ilmu, tetapi sangat disayangkan ilmu tersebut tidak diamalkan. Maka ini menjadi bumerang buat dirinya nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang berilmu itu lebih dahulu masuk neraka dibandingkan dengan orang yang tidak beramal. Kenapa orang yang berilmu begitu pedih penderitaannya ketika masuk neraka? Karena orang yang berilmu ketika dia melakukan perbuatan kemaksiatan, ketika dia melakukan perbuatan yang dilakukan, maka bukan hanya dirinya yang celaka, tetapi orang lain juga celaka. Karena orang awam ketika dia melakukan sesuatu, patokannya orang yang punya ilmu, patokan kepada orang-orang yang sering hadir majelis taklim. Jadi sorotan nih, Pak Haji sering datang majelis taklim, Fulan sering datang majelis taklim. Oh, perbuatannya seperti ini. Makanya niru tuh. Kalau dia punya perbuatan berujung kemaksiatan, maka dia menganggap wah perbuatan tersebut boleh kali. والآل والإخوان
benar